Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat, anak-anak ibu pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa jua pun, dan masih tetap semangat mengikuti pelajaran tematik yang pada hari ini masih menggunakan buku pena 4D dengan tema 8, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Maka sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran pertama yaitu muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.9 dan 4.9, itu materinya menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Yang dimaksud dengan tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita. Tokoh ini memiliki sifat baik. Kemudian, tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama, tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki karakter yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Ayo simaklah cerita berikut. Asal mula Danau Toba. Di wilayah Sumatera hiduplah seorang petani yang rajin. Setiap hari ia menggarap ladang mencari ikan untuk kebutuhannya sehari-hari. Suatu hari ia pergi ke sungai bermaksud mencari ikan. Sesampainya di sungai, ia segera melempar kail yang dibawanya. Sambil menunggu, ia berdoa agar hari ini mendapatkan banyak ikan. Beberapa saat kemudian, kail tersebut tampak bergoyang-goyang. Ia segera menariknya dan merasa senang karena mendapatkan ikan besar. Petani itu memandangi ikan hasil tangkapannya. Betapa terkejutnya petani itu ketika mengetahui ikan tersebut dapat berbicara. Ikan itu memohon kepada petani untuk membiarkannya tetap hidup. Tanpa bertanya, ikan hasil tangkapannya ia kembalikan ke dalam air. Namun petani itu kembali terkejut ketika ikan tersebut berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Ikan itu menjelaskan kepada petani bahwa ia adalah seorang putri yang dikutuk karena melanggar aturan kerajaan. Ia sangat berterima kasih kepada petani karena telah membebaskannya dari kutukan. Ia bersedia menjadi istri petani sebagai balas budi. Petani itu menyetujui dan menjadilah mereka sepasang suami istri. Mereka berjanji untuk tidak menceritakan asal-usul sang putri. Jika janji tersebut dilanggar akan terjadi malapetaka. Beberapa waktu kemudian mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tumbuh menjadi anak yang tampan dan kuat. Anak tersebut memiliki kebiasaan selalu merasa lapar, sehingga semua jatah makanannya dilahap tanpa sisa. Suatu hari ia mendapat tugas mengantar makanan untuk ayahnya ke sawah. Sebelum sampai di tempat ayahnya bekerja, semua makanan tersebut dilahap habis olehnya, hingga ia tertidur di gubuk. Sambil menahan lapar, petani itu pun pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, ia melihat anaknya tidur di gubuk dan segera membangunkannya. Setelah anaknya terbangun, petani itu segera menanyakan makanannya. Anak itu mengatakan bahwa makanannya sudah habis ia makan. Mendengar jawaban anaknya, petani itu marah dan menyebut si anak sebagai anak ikan. Tanpa sadar, petani tersebut telah melanggar janji dengan istrinya. Setelah itu, anak dan istrinya lenyap. Dari bekas injakan kaki petani, menyemburlah air yang sangat deras dan meluap tinggi membentuk sebuah danau. Danau itu hingga kini dikenal dengan nama Danau Toba.
Nah, kita sudah menyimak cerita asal mula Danau Toba. Sekarang kita dapat menentukan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut. Tokoh protagonisnya adalah Putri Ikan. Kemudian tokoh antagonis adalah petani dan anak petani. Menuliskan tokoh dan sifatnya pada teks fiksi. Untuk mengetahui sifat tokoh, kamu perlu membaca cerita fiksi tersebut secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya. Selain itu, kamu dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut. Menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Sebuah cerita dapat kita nikmati ketika kita mengenal tokoh-tokoh cerita serta memahami jalan cerita dari awal hingga akhir. Cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara cepat. Lalu kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Cerita dengan tokoh tunggal lebih mudah dipahami isinya karena kita hanya fokus pada jalannya cerita tanpa mengingat banyak tokoh. Menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Ketiga hal tersebut membuat cerita menjadi enak dibaca. Alur cerita mempengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu, kamu juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut. Selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh. Cerita rakyat biasa disebut legenda. Tokoh dalam cerita rakyat terdiri dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kamu dapat mengetahui nama dan sifat para tokoh setelah membaca cerita dengan seksama. Nah, sebagai latihan nanti kamu bisa membaca ini yang mana yang tokoh antagonis dan dari cuplikan cerita yang ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Menjelaskan hasil identifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi atau fabel. Ini maksud dengan fabel adalah cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Dalam fabel, sifat-sifat manusia digambarkan oleh sifat-sifat hewan tertentu. Fabel memiliki jalan cerita yang sama seperti kehidupan manusia. Beberapa hewan dipilih untuk memiliki sifat tertentu, misalnya kancil melambangkan kecerdikan, serigala menggambarkan keserakahan, burung elang menggambarkan kegagahan, harimau menggambarkan kekuatan dan kesombongan, semut menggambarkan sikap kerjasama. Demikian tadi pelajaran bahasa Indonesia, kemudian kita lanjutkan dengan PPKN tema 8 subtema 2. Kadanya adalah 3.3 dan 4.3 dengan materi mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Daerah tempat tinggal kita dihuni oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Selain itu, masyarakat sekitar juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda pula. Keragaman tersebut perlu kita syukuri dengan cara menghormati dan saling menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat. Keragaman juga dapat kita jadikan sebagai sarana mengenal. Dengan demikian, keragaman harus dapat kita sikapi dengan baik. Berikut ini beberapa cara menyikapi keragaman karakteristik individu baik lingkungan rumah maupun sekolah. Yang pertama adalah lingkungan rumah. Individu dari berbagai daerah yang tinggal di lingkungan yang sama harus hidup rukun. Semua bisa saling mengenal dan mengadakan kegiatan bersama. Misalnya, mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Kita dapat bekerja sama membersihkan lingkungan tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama.
Berikut ini beberapa cara menyikapi keragaman karakteristik individu baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah. Salah satu cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku, ras, dan agama. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa harus membeda-bedakan. Kita bisa melaksanakan diskusi atau kerja kelompok bersama. Meskipun memiliki perbedaan, kita dapat belajar bersama-sama. Menjelaskan keragaman individu di sekolah. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda. Keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu mempererat rasa tolong-menolong antar teman, serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah adalah yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan dengan adanya keragaman. Yang kedua, mempererat rasa persahabatan karena saling membutuhkan dan bekerja sama. Yang ketiga, dapat menciptakan kerukunan dan kebersamaan antar warga sekolah. Yang keempat, menambah wawasan dengan saling berbagi pengetahuan dan tentang keragaman. Yang kelima, mengkombinasikan kegemaran yang berbeda sehingga lebih menarik. Yang ketujuh, membantu kita belajar menerima orang lain apa adanya. Yang kedelapan, membuat persahabatan tetap rukun dan harmonis. Berikut contoh sikap menghadapi keragaman di sekolah. Yang pertama, menghadapi keragaman karakteristik individu teman yang pendiam. Kemudian sikap kita adalah mendekati dan bercakap-cakap dengannya. Kemudian mengajaknya belajar dan bermain bersama teman yang lainnya. Kemudian keragaman teman berbeda agama. Sikap kita adalah mempersilakan beribadah sesuai ajaran agamanya. Dan juga tidak mengganggu teman ketika sedang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, berbeda daerah asal. Sikap kita adalah bertukar pengetahuan dengan saling mempelajari kebudayaan asal daerah masing-masing. Yang kedua, tidak boleh saling mencela ciri khas kebudayaan teman yang lain. Kemudian, keragaman karakteristik individu selanjutnya adalah berbeda lagu kesukaan. Sikap kita saling bertukar cerita tentang lagu kesukaan. Kemudian mendengarkan dan menyanyikan bersama lagu kesukaan masing-masing. Kemudian lagi saling membantu ketika akan mementaskan lagu kesukaan pada pagelaran musik atau festival. Menjelaskan keragaman kegemaran teman sekelas. Selain keragaman fisik, sifat, dan daerah asal, ada juga keragaman kegemaran. Kegemaran antara satu teman dengan teman lainnya biasanya berbeda, tetapi ada juga yang sama. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.